Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah oleh karena limpahan karunia dan kenikmatan atas kita semua sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas dan ketaatan, amal soleh serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap aktivitas dan amal soleh ibadah tersebut diganjar dengan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah, suri tauladan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Di dalam ayat yang lainnya Allah SWT mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan segmen syarah Kitabul Jami' dan kita akan membahas hadis yang kedua dari Kitabul Jami' karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, di mana beliau mengangkat hadis yang juga singkat berkenaan tentang persoalan adab seorang muslim dalam kehidupan dunia ini, di mana hadis ini datang dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru, karena yang seperti itu jauh lebih berhak, alla tazdaru ni'matallahi alaikum, supaya kita tidak memandang remeh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ini hadis yang disahihkan oleh para ulama kita, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah dalam kitab sahih mereka. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang adab, maka tentu saja ada banyak adab-adab yang telah diajarkan oleh agama kita. Di antaranya adalah adab seorang muslim terhadap diri pribadi, adab seorang muslim terhadap orang yang lain, adab seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih dari itu semua adab seorang muslim terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan adab seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan kita semua. Ketika kita berbicara tentang persoalan adab ini, maka Rasulullah SAW pun juga menjelaskan kepada kita secara umum, kaidah-kaidah umum berkenaan tentang adab seorang muslim dalam kehidupannya. Ada banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan hal tersebut. Seperti misalnya adab ketika kita makan, adab ketika kita minum, adab ketika kita berbicara orang lain, adab ketika kita bercanda, adab ketika kita beristirahat, adab ketika kita bekerja dan beraktivitas secara umum, termasuk adab ketika kita bersosialisasi dengan orang yang lain, adab ketika kita hidup bertetangga, adab ketika kita menerima seorang tamu, menjamu tamu, dan seterusnya.
Adab terhadap agama pun juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh misalnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang berada dalam keadaan suci. Nah, ini tentu saja selain berbicara tentang hukum dalam agama Islam, juga berbicara tentang adab seorang muslim terhadap kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan, mengajarkan kepada kita adab kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian ketika Allah memberikan hukum seperti hukum-hukum Islam misalnya, salah satu contoh misalnya kita ambil hukum berhijab misalnya, atau hukum mengenakan pakaian misalnya, pakaian yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka kita tidak boleh mendahului hukum Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan mempergunakan akal kita misalnya, dengan mempergunakan hati nurani kita. Karena kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sepatutnya untuk melaksanakan salah satu konsekuensi keimanan kita terhadap syahadat Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwa kita sepatutnya inqiyad, tunduk dan patuh 100% terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada banyak adab-adab yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan di dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan di dalam hadis-hadis beliau. Di antaranya adalah ketika seorang muslim mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka seperti apa adab dia terhadap nikmat tersebut. Ya, kita semua tahu bahwa ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita memiliki kewajiban untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, mewahyukan, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat aku kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan kalau kalian kufur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya maka sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sikap yang tepat dari seorang mukmin itu ketika dia mendapatkan karunia nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah seyogianya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kesyukurannya tersebut, maka nikmat tersebut akan mendapatkan tambahan kelebihan dari Allah subhanahu wa ta'ala, entah itu dari sisi jumlahnya, dari sisi kuantitasnya, atau dari sisi kualitasnya. Allah subhanahu wa ta'ala bukan tidak mungkin dengan rasa syukur kita akan mengaruniakan keberkatan yang lebih banyak dalam harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dalam karunia atau nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu kewajiban kita tatkala mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah bersyukur kepada Allah dan tidak kufur dengan nikmat tersebut. Nah, salah satu patokan atau salah satu patron ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dinilai sebagai hamba yang pandai dan pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita memiliki adab terhadap nikmat tersebut, ketika kita menjaga adab terhadap nikmat tersebut. Ketika Allah karuniakan kepada kita nikmat, maka bagaimana sikap kita atau bagaimana adab kita terhadap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu. Nah, hadis yang kedua ini dari Kitabul Jami' ini mengajarkan salah satu adab ketika kita menerima karunia dan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kita, wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan jangan pernah lihat kepada orang yang berada di atas kita. Fahuwa ajdaru, karena yang seperti itu jauh lebih berhak, alla tazdaru nikmatallahi alaikum, supaya kita tidak menganggap remeh nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita garis bawahi dalam hadis ini, Nabi SAW tidak mengatakan
perbuatan yang seperti itu, melihat kepada orang yang berada di bawah kita dan tidak melihat kepada orang yang berada di atas kita, Nabi SAW mengatakan itu jauh lebih berhak supaya kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan bahasa yang lain, dalam bahasa hadis ini Nabi SAW mengatakan alla tazdaru ni'matallahi alaikum, supaya kita tidak anggap remeh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak mengatakan supaya kalian tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW menggunakan kata yang lebih rendah daripada kata kekufuran, atau yang merupakan jalan daripada seseorang bisa sampai pada perbuatan kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu menganggap remeh dan menganggap rendah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita mesti ambil kaidah di dalam bermuamalah dengan dalil-dalil, baik itu dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi SAW, bahwa terkadang Allah dan Rasulnya SAW tidak melarang kepada kita dengan menyebutkan larangan itu secara langsung. Namun Allah Subhanahu wa taala terkadang mendatangkan perintah atau mendatangkan larangan untuk mendekati sesuatu yang menjadi wasilah kita terjatuh dalam perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak melarang dari perbuatan zina. Allah tidak melarang dari perbuatan zina, namun Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan zina. Dan tentu saja ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati perbuatan zina atau mendekati melakukan segala sesuatu yang menjerumuskan kita ke dalam perbuatan zina, maka itu jauh lebih ablak, kata para ulama kita, jauh lebih agung, jauh lebih mulia, dan jauh lebih sempurna larangan itu. Kenapa? Karena ketika Allah melarang kita dari perbuatan zina, dan kita semuanya tahu perbuatan zina itu seperti apa, maka ketika Allah SWT hanya melarang dari perbuatan zina saja, maka itu berarti Allah Subhanahu wa taala ada banyak hal-hal yang meliputi perbuatan zina itu, maka itu menjadi hal-hal yang dibolehkan. Itu menjadi hal-hal yang dibolehkan. Kenapa? Karena yang dilarang di dalam agama adalah perbuatan zina. Namun ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina, dan jangan kalian mendekati perbuatan zina, itu berarti Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini melarang kita untuk melakukan mendekati segala sesuatu yang berbau atau yang akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan zina. Dan inilah yang kemudian diambil kaidahnya oleh para ulama kita sebagai sadduz dzara'i' atau sadduz dzari'ah, di mana agama Islam ini terhadap larangan-larangan agama, terhadap larangan-larangan Allah dan Rasulnya SAW, maka di sana dikenal sebuah kaidah, di mana kaidah ini hendak menutup segala sesuatu atau semua jalan-jalan yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu bahwasanya perbuatan zina adalah dosa besar. Namun untuk sampai kepada perbuatan zina, maka syaitan akan mengajak kita untuk menyuruh kita untuk mengikuti bujuk rayunya dan mengikuti langkah-langkah syaitan, sehingga kita terjatuh ke dalam perbuatan zina. Karena kalau seandainya syaitan langsung datang kepada kita dan mengajak kita untuk berbuat zina, maka seorang muslim, seorang mukmin dengan pengetahuan minimnya, dia tahu bahwa perbuatan zina adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika syaitan membujuk rayu dia berbuat zina lah, maka pikiran seorang muslim yang sehat, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Namun ketika syaitan datang dengan wajah yang lain, datang dengan wajah yang samar-samar, kelihatannya itu boleh ataupun tidak boleh, kelihatannya itu adalah perkara syubhat antara boleh atau tidak boleh, maka seorang manusia, seorang muslim mungkin tidak sadar dia terjatuh dalam perbuatan itu, padahal itu adalah perangkap syaitan supaya dia bisa digiring untuk masuk ke dalam perbuatan zina dan melakukan perbuatan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ini adalah kaidah. Nabi SAW menerapkan kaidah itu dalam hadis ini. Nabi SAW mengatakan, jangan kalian lihat kepada orang yang berada di bawah kalian, namun lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan lihat kepada orang yang berada di atas kalian. Karena yang seperti itu, kalau kita melihat kepada orang yang berada di atas kita dan tidak melihat kepada orang yang berada di bawah kita, maka itu berpotensi untuk kita menganggap remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan
ketika seseorang sudah menganggap remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu sejatinya salah satu jalan dari kufrun nikmah, salah satu jalan yang akan mengantarkan kita untuk mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas saja ketika seseorang itu menganggap remeh sesuatu, ketika seseorang itu menganggap remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar pada dirinya, maka itu menjadi istilahnya jalan tol bagi dia untuk bisa terjatuh dalam perbuatan kufrun nikmah, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena awalnya dia hanya menganggap remeh saja. Dia menganggap bahwa nikmat yang selama ini dia rasakan, nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat orang tua, nikmat dan seterusnya, dia merasa bahwa itu tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan orang yang memiliki nikmat lebih besar dari apa yang dia dapatkan pada hari itu. Oleh karena itu, ketika dia sudah menganggap remeh nikmat yang ada pada dirinya dengan segala fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, maka sejatinya dia telah meletakkan kedua kakinya atau salah satu dari kakinya ke dalam salah satu kubang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kufrun nikmah, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu kisah yang paling masyhur di dalam Al-Qur'an dan diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu kisah Qarun, ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia dan seluruh kekayaan yang dia miliki, salah satu disebabkan karena kekufuran dia terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menjadi sangat penting bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin untuk difahami dengan baik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kisah yang sangat masyhur. Selain daripada kisah Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lautan, dan sangat masuk akal sekali ketika seseorang itu tenggelam di dalam lautan. Itu sangat masuk akal sekali. Ya, ketika seseorang berada di tengah laut dan dia ditenggelamkan oleh Allah SWT dengan seluruh kesombongan dan seluruh bala tentara dan pasukannya, sangat-sangat masuk akal sekali. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan seorang manusia dan seluruh kekayaan yang dia miliki, harta benda yang dia miliki di dalam bumi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terkadang mungkin tidak masuk dalam akal kita. Tidak masuk dalam akal kita. Kenapa? Karena umumnya tanah adalah tercipta dari benda padat dan tidak akan bisa menyerap sesuatu yang berada di atasnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti kejadian likuifaksi yang beberapa tahun yang lalu kita bisa melihatnya, struktur tanah berubah dengan sangat drastis. Yang tadinya dia adalah benda padat berubah menjadi benda cair, ya, lalu kemudian menyerap segala sesuatu yang ada di permukaannya. Oleh karena itu ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Allah sebutkan kisah Qarun di dalam Al-Quran untuk menjelaskan kepada kita betapa besar urgensi pemahaman seorang muslim, pemahaman seorang mukmin terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan sikap apa yang seharusnya dia miliki, sikap apa yang seharusnya dia berikan ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar dia pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut dan bukan justru mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari hadis yang singkat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama berkenaan tentang kenikmatan-kenikmatan duniawi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, maka selalulah kita melihat kepada orang yang berada di bawah kita sebagaimana hadis ini. Dan jangan pernah melihat kepada orang yang berada di atas kita. Makanya Nabi mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kita dan jangan pernah melihat kepada orang yang berada di atas kita. Kenapa? Karena setiap kali kita melihat kepada orang yang berada di bawah kita, maka setiap kali pandangan kita selalu tertuju kepada orang yang berada di bawah kita dari sisi kenikmatan duniawi ini, maka yakin dan percaya selalu saja ada orang-orang yang jauh lebih rendah dibandingkan kita. Dari sisi kualitas kehidupan, dari sisi kebahagiaan, dari sisi kenikmatan yang dirasakan, dari sisi kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengaruniakan kepada kita kesehatan, maka yakin dan percaya ada orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan sebagaimana kita mendapatkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada kita selama beberapa hari, maka yakin dan percaya ada orang yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selama berbulan-bulan lamanya. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita sakit selama berbulan-bulan lamanya, maka yakin dan percaya ada orang yang telah diuji oleh Allah dengan penyakit
menahun, selama bertahun-tahun lamanya. Ketika seluruh kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit dalam seluruh kehidupan kita dan tidak pernah mendapatkan kesembuhan, maka yakin dan percaya ada orang yang jauh lebih di bawah kita, bahkan lebih parah daripada keadaan dan kondisi kita. Bahkan kalaupun seandainya menurut anggapan kita tidak ada lagi orang yang merasakan kepayahan dan merasakan penyakit atau merasakan musibah lebih besar dan lebih dahsyat daripada kita, maka orang yang mendapatkan kehidupan namun dia tidak mendapatkan keimanan, itu jauh lebih buruk daripada keadaan orang yang beriman namun di seluruh kehidupannya penuh dengan ujian. Cukuplah keimanan, itu menjadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena di saat yang sama ada orang yang hidup di dalam kemewahan, hidup dalam kehidupan dunia, hidup bergelimang harta, namun Allah tidak berikan keimanan kepada dia. Maka keimanan kita itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan kehidupan dunia dan seluruh isinya. Maka yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang Allah karuniakan kepada kita berupa Islam dan iman, itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan semua harta kekayaan duniawi yang telah dikumpulkan oleh umat manusia. Itu jauh lebih berharga. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin lama saqallahu subhanahu wa ta'ala al-kafira ma'al ma." Kalau seandainya saja di sisi Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia ini sama nilainya dengan satu sayap dari seekor lalat atau seekor nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin memberi satu teguk air minum kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada apa-apanya sama sekali. Kehidupan dunia ini hanyalah bagi seorang muslim ibarat sebuah ladang. Dia bercocok tanam di dalam ladang tersebut untuk menuai apa yang bisa dia amalkan dalam ladang tersebut dalam kehidupan akhirat kelak, tentu saja ganjaran pahala, kemudian amal soleh yang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Hanya segitu saja kita lewat dalam kehidupan dunia ini, lalu setelah itu kita singgah sejenak, setelah itu kita melanjutkan perjalanan kita dan kita akan kembali kepada kampung akhirat kita. Cuma seperti itu saja kehidupan dunia kita. Oleh karena itu ketika kita menganggap bahwa kita lah orang yang paling banyak musibahnya dalam kehidupan dunia ini dan kita orang yang paling celaka dalam kehidupan dunia ini, maka ingatlah selalu dengan sabda Nabi SAW, yu'ta bil abdi yaumal qiyamah, akan didatangkan seorang hamba pada hari kiamat, lalu kemudian dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu pernah merasakan berbagai macam keburukan dalam kehidupanmu? Namun Allah Subhanahu wa taala sebelum bertanya telah memasukkan dia dan telah mencelupkan dia ke dalam salah satu sungai-sungai syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya kepada hamba tersebut, apakah kamu pernah merasakan sakit dalam kehidupanmu, pernah merasakan keletihan, kepayahan, kecapean dan seterusnya? Setelah dia dimasukkan ke dalam salah satu sungai dari sungai-sungai syurga Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu mengatakan, demi Allah, sejak saya dilahirkan dari dari perut ibu saya tidak pernah merasakan kepayahan dan kesulitan sekalipun dalam kehidupan dunia. Padahal orang itu adalah orang yang paling banyak musibahnya dalam kehidupan dunia. Di saat yang sama, kata Nabi SAW, ada orang yang merasakan berbagai macam kenikmatan duniawi, namun dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimasukkan ke dalam salah satu sungai di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, fayukhraju minha, kemudian dikeluarkan dari sungai di dalam neraka tersebut. Lalu kemudian ditanya kepada hamba itu, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan-kenikmatan sebelumnya? Maka hamba itu mengatakan, demi Allah, semenjak saya dilahirkan dari perut ibu saya tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Semua kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba ketika dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah dalam kehidupan dunia akan hilang, akan sirna. Ya, hanya dengan sekali celupan saja di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, semua ingatan itu akan hilang, semua rasa nikmat yang pernah dia rasakan akan hilang. Yang tersisa adalah siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, namun dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan adab ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, selalu melihat kepada orang yang berada di bawah kita dan jangan pernah melihat kepada orang yang berada di atas kita, supaya itu membantu kita untuk senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Orang yang merasakan berbagai macam kesulitan, kepayahan dalam kehidupan dunia ini, berbagai macam musibah,
ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan dia, mencelup dia tubuhnya di dalam salah satu sungai-sungai Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, maka semua kepayahan, kesulitan itu akan hilang dan akan sirna rasanya. Yang tersisa adalah kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa digambarkan oleh mata kita, tidak pernah terdengarkan oleh telinga kita, dan tidak akan pernah terbetik di dalam hati seorang manusia pun. Kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam persoalan duniawi ini, maka selalu melihat kepada orang yang berada di bawah kita. Kalau kita mendapatkan cacat pada tubuh kita misalnya, maka yakin dan percaya ada orang yang cacatnya jauh lebih parah dari kita. Kalau kita tidak bisa berjalan, maka di sana ada orang yang sudah, anggaplah misalnya kita mengalami kecelakaan dan kedua kaki kita harus diamputasi. Maka yakin dan percaya di sana ada orang yang dilahirkan tanpa kaki, tidak bisa berjalan memang sejak awal. Kalau seandainya kita yang seperti itu, maka yakin dan percaya mungkin ada orang yang di luar sana yang tidak memiliki kedua kaki, tidak memiliki kedua tangan. Ya. Ada orang yang lahir prematur, lalu kemudian dia tumbuh besar dan seterusnya dalam keadaan prematur seperti itu. Kalaupun seandainya kita lah orang yang paling rendah taraf kehidupannya dari sisi fisik itu, fisik penciptaan yang Allah SWT berikan kepada kita, maka yakin dan percaya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memberikan kehidupan kepada kita, itu sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa dibandingkan dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kesempatan untuk hidup dalam kehidupan dunia ini dan membaktikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat kehidupan itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat kehidupan tersebut. Dan selalu pasti ada saja orang-orang yang berada di bawah kita. Namun kalau sekalinya kita melihat kepada orang yang berada di atas kita, maka yakin dan percaya sehebat apapun dan sekaya apapun kita, maka selalu pasti ada orang yang berada di atas kita. Sama juga dengan orang yang menganggap bahwa dirinya yang paling berilmu, selalu pasti ada orang yang berada di atas dia. Makanya Allah mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu pasti ada Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu. Oleh karena itu, tidak boleh kita, kata Nabi SAW, wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan sekali-kali lihat kepada orang yang berada di atas kita. Kenapa? Karena sekalinya kita melihat kepada orang yang di atas kita, maka selalu ada orang yang lebih di atas kita. Sehebat apapun, sekaya apapun yang kita miliki, maka selalu ada orang yang berada di atas kita. Ketika kita melihat kepada orang yang berada di atas kita, maka itu akan memicu kita untuk tidak bersyukur dengan apa yang sudah ada pada diri kita. Apa yang sudah kita kumpulkan selama ini, apa yang sudah kita miliki selama ini dari berbagai macam kenikmatan, itu semuanya akan sirna di hadapan kita dan akan hilang nikmat itu ketika kita melihat kepada orang yang lebih di atas kita. Oleh karena itu ini adalah adab yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW supaya kita bisa menanam sifat qanaah di dalam diri kita. Sifat qanaah itu artinya adalah sifat merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita. Karena setiap kita ini sudah memiliki jatah dan porsinya masing-masing, dan Allah Maha tahu setiap orang, setiap hamba, jatah dan porsinya dia dari bahagian keduniaan itu seperti apa. Allah Maha tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu betul kalau seorang hamba diberikan kekayaan padahal keadaan dan kondisi dia, keimanan dia lebih cocoknya dengan kemiskinan, sekalinya dia diberikan kekayaan maka akan rusak keimanannya. Allah tahu orang yang seperti itu. Sebaliknya, Allah juga tahu ada orang-orang yang tidak pantas dengan kemiskinan, dengan kemelaratan. Keimanannya lebih cocok dengan kekayaan. Keimanannya lebih cocok dengan kemewahan. Namun kemewahan dan kekayaan itu dibaktikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana misalnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, yang memang kehidupan dia lebih cocok dengan kekayaan. Ya, kenapa? Karena ketika dia mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kekayaan itu akan membantu saudara-saudaranya yang lain. Kekayaan itu akan menolong saudara-saudaranya yang lain. Sampai Abdurrahman bin Auf mengatakan, demi Allah kalau seandainya saya lewat di sebuah jalan di kota Madinah dan saya mengangkat sebuah batu, maka saya pasti akan mendapatkan koin dirham atau koin dinar di bawah batu itu. Saking mudahnya Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan, rezeki, harta bagi Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat-sahabat Nabi SAW yang luar biasa memiliki kekayaan seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kekayaan lebih cocok untuk mereka. Kenapa? Karena melalui tangan-tangan mereka sahabat-sahabat yang lain akan tertolong.
Ya, kalau seandainya diberikan kepada orang yang lain, maka sahabat-sahabat yang lain Ahlus Suffah, 70 orang Ahlus Suffah termasuk Abu Hurairah dalamnya, mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa dari kebahagiaan dunia sebagaimana atau kenikmatan dunia ini sebagaimana kalau seandainya mereka sahabat-sahabat senior itulah yang mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan kondisi dan keadaan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa di antara hamba-hambanya yang lebih cocok dengan penyakit. Ya, kalau seandainya diberikan kesembuhan, maka kesembuhan itu menjadi jalan dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berikan dia terus penyakit, ya. Sembuh sedikit, dia sakit lagi besoknya. Sembuh sedikit, sakit lagi pekan depannya. Kenapa? Karena memang paling cocok dengan keadaan dia adalah penyakit itu. Karena kalau seandainya dia diberikan kesehatan selama beberapa lama, maka kesehatan itu menjadi fitnah bagi dia. Itu menjadi jalan bagi dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang sakit itu berpikir untuk bermaksiat pun juga rasanya capek, ya. Orang sakit itu, dia mau bermaksiat saja ketika dia sedang sakit, ketika dia sedang dirawat di rumah sakit, ketika sedang diopname, untuk berpikir melakukan kemaksiatan saja, bergerak ke sana kemari melakukan kemaksiatan dan seterusnya, mungkin tidak ada waktu lagi. Kenapa? Karena penyakit sedang menggerogoti tubuh dia. Nah, sebaliknya ada juga orang yang lebih cocoknya dengan kesehatan. Ya. Karena kalau sekalinya Allah SWT berikan penyakit bagi dia, maka penyakit itu menjadi jalan untuk dia untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang tadi dia telah dapatkan. Oleh karena setiap kita sudah memiliki bagian dan porsi masing-masing. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita porsi dan bagian kita, maka qanaa'ah, terimalah, ya. Terima ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kunci utama dan harus kita bedakan. Kita harus membedakan antara menerima qanaah dan ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua jembatan yang berbeda. Sangat-sangat berbeda meskipun perbedaannya sangatlah tipis. Ada banyak orang yang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak ridho dengan ketetapan tersebut. Ya. Makanya apa yang dia lakukan, dia lihat kepada orang yang berada di atasnya. Ya. Dia selalu melihat-lihat, ya, orang-orang kaya, orang-orang yang diberikan berbagai macam kenikmatan dan terusnya. Padahal dia menerima sebenarnya, dia terima, ya, bagian yang dia dapatkan itu, kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah dia terima. Ya, karena kalau dia tidak terima juga, ya mau kemana? Ya. Pasti dia akan menerima setiap bagian episode kehidupan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala akan dia terima. Namun dia ridho tidak dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dia ridho atau tidak dengan setiap segmen yang dia dapatkan dari kehidupannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi tanda tanya. Ketika dia ridho, maka dia tidak akan lihat kepada orang yang berada di atas. Ketika dia ridho, maka dia akan selalu melihat kepada orang yang berada di bawah. Keridhaan itulah, qanaah itulah, keridhaan itulah yang akan menjadikan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masih ada orang yang jauh lebih rendah taraf kehidupannya dibandingkan dengan saya. Namun ketika dia hanya menerima saja dan dia tidak ridha, maka dia akan lihat kepada orang yang berada di atas. Akhirnya mengantarkan dia untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, qanaah, merasa cukup, ya, merasa bahwa apa yang Allah SWT bagikan kepada kita, maka itulah hak kita, itulah yang paling berhak untuk kita dapatkan, dan merasa ridho dengan pembagian, merasa ridho dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salah satu jalannya adalah dengan selalu melihat kepada orang yang berada di bawah kita dan jangan pernah melihat kepada orang yang berada di atas kita dari sisi duniawi. Pelajaran yang kedua dari hadis ini bahwasanya para ulama kita menjelaskan dianjurkannya kita untuk melihat kepada orang yang berada di bawah kita dan tidak pernah melihat kepada orang yang berada di atas kita itu dalam urusan duniawi saja. Dalam urusan kehidupan nikmat-nikmat dunia yang kita dapatkan. Adapun dalam persoalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan akhirat, dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah sekali-kali melihat kepada orang yang berada di bawah kita. Namun lihatlah kepada orang yang selalu berada di atas kita. Kenapa? Karena di antara aib seorang muslim, di antara aib seorang mukmin adalah ketika dia merasa cukup dengan ibadahnya. Itu aib. Ketika kita sudah merasa, oh saya sudah cukup dengan ibadah saya, itu adalah satu aib.
Ya, seorang muslim untuk ibadah yang dia kerjakan, untuk ibadah yang dia lakukan, maka jangan pernah sekali-kali ada perasaan puas di dalam hatinya. Jangan sekali-kali ada perasaan ridho dengan ibadah yang selama ini kita kerjakan. Tidak boleh ada perasaan yang seperti itu. Ya, sebaliknya bahwa seorang muslim ketika kita berbicara tentang ibadah kita kepada Allah SWT, maka tidak boleh ada qanaah. Tidak boleh ada qanaah. Selalu yang ada seharusnya adalah tamak, sifat tamak. Ya, meskipun tentu saja maksud daripada ketamakan di sini adalah keinginan kita, kemauan kita, kerja keras kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita dan kuantitas jumlah ibadah kita. Itu yang seharusnya kita. Makanya Allah SWT dalam ayat dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera, ya. Allah SWT perintahkan kita untuk bersegera dan tidak boleh berlambat-lambat, tidak boleh. Dalam urusan ibadah maka harus segera. Di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan fafirru ilallah, maka berlarilah kepada Allah SWT. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, untuk akhir yang baik itu khitamuhu misk itu wa fi dzalika falyatanafasil mutanafis. Orang-orang beriman hendaknya saling berlomba-lomba. Ya, saling berlomba-lomba. Yang satu berbuat ibadah seperti ini, maka yang lain jangan mau kalah, harus berbuat ibadah juga, harus termotivasi. Ya, kerjakan ibadah, maksimalkan ibadah. Ya, dan jangan pernah melihat kepada orang yang di bawah. Dalam artian, ketika kita melihat kepada orang yang berada di bawah kita dari sisi kehidupan ukhrawi, dari sisi amalan akhirat kita, maka akan lahir perasaan qanaah itu. Ya. Namun qanaah yang dimaksud di sini adalah perasaan qanaah dengan ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah orang yang lebih rendah dibandingkan dengan ibadah kita. Kalau kita berpuasa wajib, kemudian kita lihat kepada orang yang berada di bawah kita, ya, atau kalau kita sudah punya kebiasaan, misalnya puasa Senin Kamis, ya, puasa Senin Kamis, lalu kemudian kita lihat kepada orang yang berada di bawah kita, fulan itu tidak pernah puasa Senin Kamis. Kalau begitu saya nggak usah lanjutkan puasa Senin Kamisnya. Atau misalnya ada seorang pemuda, ya, yang karena ingin menahan hawa nafsu dan syahwatnya, akhirnya dia berpuasa puasa Daud misalnya. Namun dia sering melihat kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang kualitas ibadah puasa sunnahnya itu jauh lebih rendah di bawah dia. Maka dia mengatakan, ya capek-capek juga kalau saya berpuasa, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa, puasa Daud. Ya, kalau begitu saya kurangi saja ya. Teman-teman yang lain kan semuanya pada puasa Senin Kamis. Ya, meskipun puasa Senin Kamis juga adalah keutamaan, namun dia telah berada pada derajat keutamaan berpuasa Daud, yang kata Nabi SAW tidak ada puasa sunnah yang lebih afdol dibandingkan dengan puasanya Nabi Daud alaihissalam. Maka jangan dia downgrade kondisi dia, ya. Yang seharusnya adalah kita harus selalu upgrade, ya. Upgrade keimanan kita, upgrade kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita. Itu yang seharusnya harus ditingkatkan dan jangan diturunkan, di downgrade, ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu, ya, sejauh mana dan seberapa jauh kita akan melangkah dengan kedua kaki kita. Boleh jadi kita melangkah, ya, dan masuk ke dalam atau sampai kepada ajal kita dalam keadaan kita sedang Kita sedang down, kita sedang low. Ya, keimanan kita sedang jatuh, keimanan kita sedang di downgrade atau sedang kita turunkan. Sehingga boleh jadi yang seharusnya selama ini kita menjalankan ketaatan dan amal soleh sebagaimana kebiasaan kita, akhirnya karena melihat orang-orang yang lain misalnya tidak melakukan amalan yang sama, justru mereka melakukan amalan yang wajib-wajib saja atau yang biasa-biasa saja, maka kita kemudian ikut arus dengan kehidupan yang seperti itu, ibadah yang seperti itu. Ya, maka seharusnya dalam urusan ibadah, maka kita mesti selalu melihat kepada orang yang berada di atas kita. Siapa orang yang berada di atas kita? Para ulama, orang-orang sekitar kita, para ulama. Ya, kita lihat ibadah mereka, kita lihat kualitas ketaatan mereka kepada Allah SWT, kuantitas jumlah ibadah mereka kepada Allah SWT. Kemudian kalau seandainya para ulama, ya, kita telah melihat para ulama yang hidup pada masa kita, maka lihat juga, baca juga sejarah para ulama kita. Ya, sirah mereka, biografi mereka, bagaimana kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, bagaimana kesungguhan mereka dalam bekerja, kesungguhan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang berada di ranjang sakaratul maut, sudah tersengal-sengal nyawa mereka, masih juga sempat mencatat ilmu pengetahuan. Disebutkan dari salah seorang ulama,
yaitu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Ketika beliau sedang sakaratul maut, hadir di tengah-tengah di dalam rumah kediaman beliau beberapa penuntut ilmu hadis dari kalangan ulama hadis. Maka mereka menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka bertukar fikiran membahas tentang hadis-hadis tersebut yang disampaikan kepada mereka. Akhirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala karena mendapati mereka sedang berbicara dan asyik berdiskusi tentang hadis-hadis Nabi SAW, tentang masalah-masalah yang sangat pelik, masalah-masalah yang rumit dalam agama Islam berkenaan tentang hadis Nabi SAW, maka dia segera minta kepada keluarganya untuk didatangkan alat tulis. Ketika ditanya, Anda sedang sakaratul maut, Anda sedang menghadapi sakaratul maut ini, kenapa masih mau mengambil alat tulis? Katanya, saya meninggal dunia dalam keadaan saya menulis ilmu yang sedang mereka sampaikan. Itu jauh lebih saya senangi dibandingkan meninggal dalam keadaan tidak berbuat hal yang seperti itu. Ulama yang lain ketika datang, yaitu Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala, yang jauh lebih senior daripada Abu Hatim Ar-Razi. Ketika Imam Abu Hatim Ar-Razi datang kepada beberapa orang sahabatnya dan mengatakan, bagaimana kalau kita datang ke rumah Imam Abu Zur'ah Ar-Razi? Kenapa? Karena saat ini menurut informasi beliau sedang dalam keadaan sakaratul maut. Maka beberapa penuntut ilmu ini atau beberapa ulama hadis ini kemudian datang ke rumah Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, dan untuk mentalqinkan kalimat la ilaha illallah kepada Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, maka Imam Abu Hatim punya ide. Karena merupakan aib juga dan kekurangan juga ketika seorang ulama besar ingin ditalqinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, dalam artian kita percaya dengan amalan mereka, kita percaya dengan kualitas ibadah mereka, banyaknya baca Quran mereka, tadabbur mereka, pengamalan mereka terhadap agama Islam, maka itu semua akan menuntun mereka untuk mudah mendapatkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupan mereka. Sehingga mereka merasa malu, para penuntut atau para ulama hadis ini merasa malu untuk mentalqinkan langsung kepada seorang ulama besar. Akhirnya bagaimana cara mereka mentalqinnya, pemirsa sekalian? Para ulama tersebut kemudian datang dan mengelilingi Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Lalu kemudian mereka berpura-pura memuraja hadis yang datang dari Nabi SAW, yaitu hadis yang sahih. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhir dari kehidupannya adalah la ilaha illallah, maka pasti dia masuk ke dalam surga. Ya, akhirnya dimulailah dari beberapa ulama hadis tersebut masing-masing menyampaikan dan meriwayatkan hadis tersebut dari guru-guru mereka sampai kepada sahabat Nabi dan sampai kepada Nabi SAW. Singkat cerita pemirsa sekalian, ternyata mulai dari orang yang pertama ketika dia menyampaikan sanad dia, silsilah para perawi yang sampai kepada Nabi SAW, ternyata di antara mereka tidak satu orang pun yang bisa menyambung dan menyelesaikan sanad mereka, padahal sanad hadis tersebut telah mereka hafalkan. Namun qadarullah, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, setiap ulama yang menyampaikan sanad-sanad mereka itu sampai kepada Nabi untuk hadis itu, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Sampai sahabat Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah taala juga tidak bisa menyambungnya. Akhirnya karena mendapati bahwa murid-murid tersebut atau ulama-ulama tersebut tidak ada yang bisa menyelesaikan hadis itu sampai kepada Nabi SAW, maka Imam Abu Zur'ah Ar-Razi kemudian mengatakan, bangunkan saya, berdirikan saya. Setelah beliau diberdirikan di atas tempat tidurnya, beliau kemudian berdiri atau duduk dengan tegak, lalu kemudian beliau menyampaikan hadis beliau atau hadis Nabi SAW dengan jalur periwayatan yang beliau telah hafalkan. Dan subhanallah, ternyata beliau satu-satunya yang hadir dalam majlis sakratul maut itu yang berhasil menyambung dan menyelesaikan silsilah para perawi sanad hadis tersebut hingga kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Pada saat itu juga beliau meninggal dunia. Barang siapa yang akhir kehidupannya la ilaha illallah, pada saat itu beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Lalu semua ulama hadis yang hadir pada saat itu yang melihat bagaimana proses kematian seorang Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah mengatakan, dakhalal jannah. Orang ini, ulama ini, Abu Zur'ah Ar-Razi telah masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kesungguhan para ulama, yang saling terus bermotivasi antara yang satu dengan yang lainnya dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Jika semua biografi ulama kita telah baca dan kita telah selami bagaimana kehidupan mereka, bagaimana sirah mereka, kesungguhan mereka dalam ibadah, maka baca pula
Dan inilah yang paling pertama yang seharusnya kita baca, yaitu biografi Nabi kita Muhammad SAW. Dalam ibadah beliau, dalam ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas ibadah beliau, sampai Aisyah radhiyallahu taala anha miris melihat keadaan Nabi SAW tatkala beliau melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Kedua kaki beliau harus pecah-pecah kulitnya, harus bengkak-bengkak kedua kaki Nabi SAW. Ketika ditanyakan, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu untuk apa Anda beribadah dengan berat seperti ini?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Afala akuna abdan syakura?" Tidak pantas ke saya menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, titik terang dari hadis Nabi SAW ini sebenarnya adalah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara seorang muslim, seorang mukmin pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana sikap serta adab seorang muslim ketika dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adab mereka adalah senantiasa melihat kepada orang yang berada di bawah kita dan jangan pernah melihat kepada orang yang berada di atas kita dari sisi kehidupan duniawi, nikmat-nikmat duniawi. Namun dari sisi nikmat-nikmat ukhrawi, ya, ketaatan, amal soleh, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, konsistensi kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kita kepada Allah, maka tidak boleh sama sekali kita melihat kepada orang yang lebih rendah di bawah kita, namun hendaknya kita selalu melihat kepada orang yang berada di atas kita. Dan orang yang paling berada di puncak dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja adalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama di antara mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang dapat kita pelajari dari hadis yang singkat ini, hadis yang sangat mulia ini, yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta merasa qanaah dan ridha terhadap setiap pemberian dan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.